Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Andri Primanugroho, dari Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyampaikan rencana program kegiatan pembelajaran semester atau RPKPS untuk mata kuliah pengantar sistem informasi. Definisi perkuliahan dari mata kuliah ini adalah mata kuliah ini akan membahas mengenai konsep dasar sistem informasi dan juga aplikasinya, khususnya dalam bidang pertanian. Dan nanti akan mencakup mengenai apa itu komponen sistem informasi, apa saja teknologi pendukungnya, dan juga implementasinya dalam pengambilan keputusan di manajemen pertanian. Capaian pembelajaran untuk mata kuliah pengantar sistem informasi ini mendukung CPL 2.S01. Khususnya nanti mampu untuk mengaplikasikan pengetahuan matematika, ilmu pengetahuan alam, dan juga material, dan teknologi informasi dan ilmu keteknikan dalam biosistem. Ada 4 poin nanti yang akan menjadi capaian pembelajaran. Yang pertama adalah nanti mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar sistem informasi. Yang kedua, mahasiswa mampu untuk mengidentifikasi komponen-komponen sistem informasi. Apa saja komponennya, mulai dari hardware, software, kemudian nanti ada humanware, dan juga organware. Yang ketiga, mahasiswa mampu untuk menganalisis peran sistem informasi dalam konteks pertanian. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu untuk merancang solusi sistem informasi sederhana untuk masalah pertanian. Metode perkuliahan untuk pengantar sistem informasi ini kita ada pembelajaran berbasis kasus atau case-based learning. Nanti teman-teman akan kita berikan contoh pengembangan sistem informasi dalam bidang pertanian yang sudah kita kerjakan. Harapannya bisa digunakan sebagai pembelajaran. Dan nanti ada pembelajaran sinkron, pembelajaran secara langsung di kelas. Ada juga pembelajaran asinkron yang nanti ada rekaman video, ada juga materi, dan juga buku-buku yang kita siapkan. Dan terakhir ada proyek akhir yang mana teman-teman nanti akan membuat sebuah sistem atau aplikasi berbasis sistem informasi yang mana itu merupakan solusi dari permasalahan dari bidang pertanian. Kemudian untuk persentasenya sendiri, nanti ada perkuliahan luring dan juga daring. Untuk luring ada 70%, kemudian untuk daring ada 30%. Lalu apa saja kegiatan teman-teman di sini? Untuk luring sendiri, teman-teman diwajibkan untuk aktif berdiskusi mengenai materi. Kemudian untuk secara asinkron, nanti ada belajar kelompok berupa penugasan, ada praktek secara berkelompok, ada juga mengerjakan laporan secara individu berdasarkan kelompok. Setelah terakhir ada mengerjakan tugas kasus secara berkelompok. Biasanya kelompok nanti akan kita pilihkan sesuai dengan random. Kemudian untuk materi perkuliahan sistem informasi ini akan dibawakan oleh 2 dosen. Saya sendiri nanti akan membawakan materi sampai dengan ujian tengah semester. Beberapa materi diantaranya dapat dilihat ada pengantar dan konsep dasar sistem informasi, ada dasar-dasar teknologi informasi, ada juga infrastruktur teknologi informasi, ada data dan manajemen informasi, dan di minggu kelima kita akan belajar mengenai sistem informasi manajemen. Di minggu ke-6 kita akan belajar mengenai proses pengambilan keputusan, atau dalam sistem itu ada namanya decision support system. Dan yang ke-7 kita ada analisis dan desain sistem. Materi perkuliahan setelah UTS nanti akan disampaikan oleh Mas Ardan Wiratmoko, dan materinya diantaranya ada implementasi sistem informasi dalam pertanian presisi, ada juga sistem informasi supply chain pertanian,
Ada juga sistem informasi pemasaran hasil pertanian, ada juga keamanan sistem informasi, ada juga tren teknologi dalam pertanian, dan yang tidak kalah penting adalah ada manajemen proyek sistem informasi. Dan terakhir ada case study untuk sistem informasi pertanian. Ya, ini akan kita sampaikan beberapa contoh sistem atau aplikasi yang pernah kita kembangkan, dan nanti teman-teman akan belajar dari situ bagaimana tahapan prosesnya, komponennya seperti apa, dan bagaimana sistem itu dikembangkan untuk bisa dimanfaatkan. Untuk media pembelajaran kita ada 2 platform. Yang pertama adalah Elok. Ini nanti akan kita gunakan untuk menyimpan semua materi perkuliahan, penugasan, dan juga kuis. Nanti semua akan kita taruh di Elok. Dan yang kedua adalah platform Simaster. Ini merupakan e-learning yang kita gunakan untuk menyampaikan pengumuman, dan barangkali nanti ada pengiriman file yang sifatnya urgent, biasanya kita gunakan juga Simaster. Untuk aturan perkuliahan, ini yang pertama terkait dengan kehadiran, ini minimal 75%. Dan nanti akan kita catat dengan presensi menggunakan QR secara luring, dan juga Google Form apabila dilakukan secara daring. Dan ini merupakan persyaratan akademik yang menjadi syarat bahwa Anda bisa mengikuti ujian akhir. Kemudian untuk penugasan, ini ada pengumpulan tugas tepat waktu, by system, nanti ada Simaster, Elok, ataupun Google Quiz. Dan Anda dituntut untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi, baik perkuliahan maupun penugasan. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah kejujuran akademik. Ini kita harapkan Anda selalu mengedepankan dalam pelaksanaan perkuliahan kali ini. Kemudian untuk terakhir penilaian, ini untuk persentase penilaian ada 3 poin di sini. Yang pertama ada aktivitas partisipatif, ini ada 10%. Kemudian ada hasil proyek, di sini ada 30%. Kemudian untuk penilaian kognitif terkait dengan pengetahuan Anda memahami teori dan juga bagaimana Anda memahami materi yang kita sampaikan, ini ada 60%, yang mana dibagi menjadi 2, dari UTS 30% dan juga UAS 30%. Baik, saya kira ini untuk penjelasan terkait dengan RPKPS untuk pengantar sistem informasi. Dan apabila ada pertanyaan terkait dengan perkuliahan, silakan disampaikan di kolom komentar. Saya akhiri penjelasan pada kali ini, sesi kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.